Bisa langsung dicoba aja. Oke, sudah. Sudah ya. Baik. Baik Bapak Ibu, ya ini masih 29 ya nggak apa-apa lah ya. Ya, langsung mulai Eh, saja. Sekali Kemalaman lagi soalnya. ini merupakan sesi pertama, nanti silakan Bapak Ibu menyimak semuanya dan nanti mungkin bahan bisa langsung saja dimulai Ustadz Haji Nizar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Malam hari ini insya Allah kita akan bincang santai tentang petugas haji, eh, materinya, tahapan-tahapannya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan sedikit membedah tentang tahapan pendaftaran. Baru setelah itu kita akan berbicara tentang petugas haji secara umum. Saya kira Bapak Ibu sudah mulai mendaftar ya, karena pendaftaran itu sudah dibuka sejak tanggal 8 kemarin. Namun memang ini kita berbicara tentang sistem. Pastinya ada yang langsung mendapatkan verifikasi akun, ada juga yang bisa sampai 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 3 hari. Ini berbicara pengalaman di daerah kemarin. Jadi 3 hari baru keluar verifikasi akun itu ada, 4 hari juga ada. Nah, ini mohon Bapak Ibu disabari. Karena tahapannya kita tidak bisa langsung bypass upload berkas, tapi secara bertahap. Yang pertama, yang saya kira Bapak Ibu sudah mulai semua, yang pertama adalah tahapannya itu kita mendaftarkan email atau kita input email aktif untuk menerima kode OTP kita. Nanti ketika sudah menerima email aktif, seperti bisa saya contohkan di sini ya. Nah, ini yang pertama adalah kita menerima email aktif terlebih dahulu, jadi tidak langsung kita login, langsung masuk ke sini, tidak. Tapi kita pendaftaran petugas dulu di sini, baru setelah itu kita daftar email kita, lalu kita isi 6 tambah 8, baru kita kirim OTP. Nah, setelah itu nanti akan ada verifikasi atau kiriman notifikasi di email kita. Nah, notifikasi email itulah yang digunakan untuk masuk ke sini. Nah, setelah masuk, baru Bapak Ibu bisa mengisi berkas pertama untuk pendaftaran akun. Yang pertama tentu ada rekomendasi, yang kedua itu adalah KTP. Itu berkas awal saja. Nah, apa fungsinya berkas awal ini? Berkas awal fungsinya adalah untuk menyaring. Sebelum mereka mendaftarkan mengupload SKCK, mengupload surat kesehatan, sebelum jauh ke situ sudah disaring di awal. Nah, maka Bapak Ibu mohon benar-benar diperhatikan terkait dengan rekomendasi. Ini pengalaman dari daerah kemarin. Ini alhamdulillah pusat ini sudah ada perbaikan dari sistem daerah kemarin. Sistem daerah kemarin itu Kementerian Haji dan Umroh sama sekali tidak memberikan juknis yang jelas terkait dengan rekomendasi. Maka ketika orang menyerahkan rekomendasi sesuai, kalau di situ kan bahasanya itu rekomendasi dari ASN, non ASN, ormas, ormasnya itu ormas tingkat pusat atau tingkat daerah, itu tidak ada juknis yang jelas seperti itu. Kalau misal dia bekerja di lembaga pendidikan, tidak ada juknis apakah dari ketua ya apa kepala sekolahnya, apakah dari ketua yayasannya, itu tidak ada. Maka akhirnya banyak yang gagal di tahap awal. Nah, gagal di tahap awal ini sayangnya Kementerian Haji dan Umroh tidak memberikan alasan kenapa gagalnya. Nah, akhirnya proses beberapa hari pendaftaran, banyak yang protes melalui media sosial Kemenhaj. Akhirnya dari Kemenhaj memberikan tawaran untuk waktu sanggah.
Jadi para pendaftar ini boleh mengirimkan email sanggahan bahwa saya berkasnya sudah lengkap ini dengan alasan lah. Tapi memang itu juga tidak memberikan apa namanya tidak memberikan kesempatan kedua, nggak bukan menjadi sebagai solusi. Nah, akhirnya setelah protes panjang itu ada beberapa yang daftar di akhir dinyatakan tidak lolos, tapi sudah ada alasan. Tidak lolos alasan rekomendasi, tidak lolos alasan surat kesehatan itu sudah ada. Nah, di tahap pusat ini sudah ada perbaikan. Perbaikannya apa? Perbaikannya Kementerian Haji dan Umroh memberikan kejelasan, batasan siapa yang boleh mengeluarkan rekomendasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu eh, dari awal mohon diperhatikan rekomendasinya. Kalau memang tidak memungkinkan rekomendasinya, ya mungkin disiasati. Contoh sederhananya, ketika Bapak Ibu tidak memungkinkan meminta rekomendasi dari atasan, pimpinan, atau instansi yang lainnya, ya, apa disiasatinya? Bisa disiasati melalui pesantren atau melalui ormas. Cuman sayangnya ormas ini hanya yang diakui tanda tangannya adalah tingkat pusat. Contoh sederhananya dari Nahdlatul Ulama berarti pengurus besarnya. Kalau dari Muhammadiyah berarti pengurus pusatnya. Sekalipun lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya itu tetap tidak bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah, sekarang agak lebih jelas. Nah, jadi mohon itu dipertimbangkan supaya tidak ke kerja dua kali. Kalau memang tidak memungkinkan, berarti ini sebagai pelajaran saja untuk tahun depan. Oke, selanjutnya setelah rekomendasi selesai, nanti akan ada notifikasi. Notifikasi melalui WhatsApp atau melalui email bahwa akun Bapak Ibu sudah terverifikasi. Setelah sudah terverifikasi, baru nanti diminta mengupload berkas yang diterima, yang diminta seperti SKCK, KTP, ya, atau apa namanya surat kesehatan. Nah, itu di-upload. Ketika sudah lengkap, berkas itu sudah diupload, maka itu masih nunggu lagi, tidak langsung terverifikasi, bisa 1 hari, 2 hari. Nah, baru setelah itu, kalau memang sudah terverifikasi, maka nanti akan ada notifikasi, baik melalui email ataupun WhatsApp. Notifikasi yang menyatakan bahwa akun Bapak Ibu sudah terverifikasi, berkas uploadannya juga sudah terverifikasi. Maka setelah itu apa? Setelah itu tinggal menunggu jadwal tes dan nanti menunggu kartu ujian. Nah, kartu ujian itulah di situ informasi yang menyebutkan bahwa kapan tesnya, waktunya kapan, tempatnya di mana, aturannya seperti apa itu sudah ada semua. Nah, itu ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bersabar karena ini berbicara tentang sistem, bukan perorangan. Belajar, Nas. Ya, mohon di-mute dulu nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung berbicara tentang PPIH. Apa sih PPIH itu? Petugas haji itu apa? Nah, kita akan melihatnya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya kita bahas di akhir ya. Kalau memang ingin ditanyakan silakan tulis kolom komentar atau nanti melalui Pak Balia. Oke, kita akan berbicara tentang PPIH. Ya, bisa ya, terlihat semua ya. Oke, PPIH itu apa? PPIH itu adalah petugas penyelenggara ibadah haji. Nah, ini dasar hukumnya. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan ini, apa sih kita perlu, apa alasan kita perlu membahas tugas fungsi atau PPIH secara umum? Alasannya adalah karena materi yang ditanyakan atau soal-soal yang ditanyakan pada saat kita melaksanakan ujian di pusat nanti itu adalah 80% atau bahkan 90% itu berbicara tentang teknis. Nah, satu berbicara tentang regulasinya. Yang kedua berbicara tentang manasiknya. Manasik haji kita harus paham karena kita sebagai petugas haji. Yang kedua berbicara tentang tugas kita sendiri sebagai petugas. Kita tugasnya formasinya dikonsumsi, maka
Mau tidak mau kita harus paham tentang konsumsi. Terus yang keempat, kita juga harus paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan Mekah dan Madinah. Pengetahuan umum tentang Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Hmm. mohon diperhatikan. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya, ini ada Undang-Undang 8 tahun 2019, ada PP nomor 8 tahun 2022, dan ada yang lainnya. Nanti regulasinya saya kirim biar Bapak Ibu lebih leluasa untuk membacanya. Selanjutnya, ini yang definisi dari petugas penyelenggara ibadah haji. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, PPIH adalah petugas yang diangkat dan atau ditempatkan oleh menteri yang bertugas melakukan, nah ini paham nih, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan, serta pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan operasional ibadah haji. Nah, ini biasanya keluar dalam pertanyaan tentang fungsi atau tugas pokok dari petugas ibadah haji. Salah satunya ini. Oke, selanjutnya tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Saya kira sudah paham ya. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis PPIH. Jenis-jenis petugas haji. Pertama, ada PPIH kloter. PPIH kloter ini adalah petugas haji yang menyertai jamaah di dalam kelompok terbang. Mulai dari embarkasi di Indonesia ya sampai kembali nanti ke Indonesia. Di Mekah, di Madinah. Ini petugas yang selalu mendampingi. Ada apa? Ada ketua kloter. Ketua kloter itu dipilih melalui formasi daerah kemarin, seleksi petugas di daerah, itu ketua kloter. Yang kedua, pembimbing ibadah kloter. Nanti pembimbing ibadah ada dua. Di tingkat pusat juga ada, di tingkat daerah juga ada. Nanti saya jelaskan apa perbedaan pusat dengan daerah. Yang ketiga ada petugas kesehatan. Yang keempat ada petugas haji daerah. Kalau petugas haji daerah biasanya itu adalah petugas haji yang mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota. Nah, ini adalah petugas haji yang mendampingi kloter. Ada ketua kloter. Ketua kloter itu biasanya diambil dari pejabat PHU ya, pejabat haji dan umroh di tingkat kota itu. Yang kedua adalah pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah syaratnya harus sudah berhaji dan memiliki sertifikat sertifikat pembimbing haji. Yang ketiga adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan siapa yang menyeleksi? Yang menyeleksi itu adalah dari Kementerian Kesehatan untuk petugas kesehatan di kloter yang menyeleksi Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang berlangsung. Yang keempat, petugas haji daerah rekomendasi dari eh, wali kota atau pemerintahan kota setempat. PPIH Pusat. PPIH Pusat ini adalah petugas yang memberikan pelayanan perhajian yang ditempatkan di Kementerian Agama Pusat. Nah, itu bagian kementerian, tidak mengambil dari luar kementerian kalau PPIH Pusat. Yang mengambil di luar kementerian itu hanya PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, dan PPIH Embarkasi. PPIH Arab Saudi, nah ini yang saat ini kita laksanakan. Jadi tahapan kedua seleksi pusat ini itu merupakan penempatannya, formasinya sebagai petugas pendamping ibadah haji Arab Saudi. Artinya kita sebagai panitia pelaksananya. Ada apa saja? Ada akomodasi, ada konsumsi, ada transportasi, ada bimbingan ibadah, dan ada siskohat. Nah, jadi kalau PPIH Arab Saudi itu bukan petugas yang mendampingi jamaah dari berangkat sampai pulang. Tapi PPIH Arab Saudi adalah petugas yang menyiapkan tempat tinggal jamaah dan mengatur semua alur manasik haji jamaah dari awal sampai akhir. Maka PPIH Arab Saudi ini dia datang lebih awal, pulang lebih akhir, pulang paling akhir. Yang akomodasi berarti menyiapkan tempat tinggal jamaah, perhotelannya. Yang konsumsi berarti menyiapkan datanya, berkoordinasi dengan pihak catering. Yang transportasi menyiapkan tempat kedatangan jamaah, terus berkoordinasi dengan bagian transportasi Arab Saudinya. Yang bimbingan ibadah menyiapkan tempat peribadatan jamaah, baik di hotel ataupun di luar hotel. Yang Siskohat itu menyiapkan perdataan semuanya, data jamaah haji yang akan berangkat di hotel ini berapa kloter, di hotel ini berapa kamar. Ada lagi pelindung apa namanya? Pelindung jamaah haji, Linjam, bagian polisi dan TNI itu menyiapkan semua apa namanya?
keamanan-keamanan yang harus disiapkan dari pihak hotel. Sederhananya seperti CCTV. Nah, itu PPIH Arab Saudi. Jadi mereka menyiapkan semua perlengkapan, fasilitas yang akan didapatkan oleh jamaah dan mereka berangkat lebih awal, pulang paling akhir. Itu PPIH Arab Saudi. Kalau PPIH embarkasi, mereka bertugas hanya ketika pemberangkatan, terus menjemput ketika perpulangan, pembinaan, pelayanan umum, bimbingan ibadah, dan seterusnya. Itu jenis-jenis PPIH ya Bapak Ibu ya. Nah, kita saat ini yang pusat itu adalah PPI Arab Saudi. Nah, kemarin yang daerah itu apakah seleksi di daerah itu apakah murni semuanya PPI Kloter? Tidak. Di daerah juga ada yang nanti akan ditempatkan di PPI Arab Saudi. Panitia pelaksananya. Nah, biasanya kalau PPI Arab Saudi nanti akan ditempatkan di sektor-sektor. Nah, saya akan berbicara sekalipun nanti di akhir ada ya, saya loncat paling akhir saja. Ini hierarki nanti di Mekah, Madinah, supaya ada gambaran ketika saya berbicara tentang sektor. Nah, ini struktur organisasi Dakar Mekah dan Dakar Madinah. Jadi eh, di Mekah Madinah itu kita terbagi menjadi 3 Dakar. Dakar itu daerah kerja. Dakar Mekah, Dakar Madinah, Dakar Bandara. Di Dakar Mekah itu adalah ada kepala Dakar Mekah. Kepala Dakar ini ya pimpinannya lah, gubernurnya atau bupatinya. Kita anggap seperti bupatinya ya, kepala Dakar Mekah ini. Nanti ada sekretaris Dakar. Nah, di bawah sekretaris itu adalah ada kasih bimbingan ibadah. Berarti mereka petugas haji yang secara spesifik menangani kualitas ibadah para jamaah haji. Yang kedua ada kasih data dan sidhu, ini siskohat. Berarti dia memastikan data jamaah haji itu clear, tidak ada timpang tindih, tidak ada kesalahan penempatan jamaah. Cuma sedang sekolah. Nah, ada juga Dekat-dekat kasih layanan akomodasi. Ini belakangnya, Mbak. kasih yang menyiapkan perhotelan dan sebagainya. Kasih layanan konsumsi, transportasi, kasih linjam. Kasih linjam ini khusus tentara dan polisi. Jangan sampai salah ngeklik ya Bapak Ibu ya. Karena bukan polisi pasti tertolak. Terus ada kasih layanan kedatangan dan keberangkatan, kasih pengawasan PIHK, kasih media center haji, kasih layanan remaja lansia, dan seterusnya. Itu berada di bawah Daker dan sekretaris Daker. Nanti di bawah Daker, sekretaris Daker, ada namanya sektor. Kecamatannya lah, kecamatannya. Kalau tadi kabupatennya, bupatinya, sekarang camatnya. Ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, sampai sektor 11. Kalau di Mekah itu sampai sektor 11. Nah, setiap sektor ada kepalanya. Ada kasektor, kepala sektor, ada sekretaris sektor, ada koordinator bidang transportasi, ada koordinator bidang-bidang semuanya. Nah, satu sektor itu berapa jamaahnya? Satu sektor itu ada sekitar hampir 23.000 jamaah. Tergantung beda-beda ya. Nah, PPIH Arab Saudi itu ditempatkan di Dakar ini, di sektor-sektor ini, sektor 1, sektor 2 dan sebagainya. Itu ya, ada gambaran seperti itu supaya tidak eh, bingung ketika mendengarkan istilah sektor, istilah kloter. Dalam satu sektor ada berapa kloter? Dalam satu sektor itu bisa sampai 10, 20 tergantung hotelnya, tergantung lokasinya. Waktu saya dulu satu sektor itu hampir 100 kloter. Satu sektor. Sekitar segituan. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga di Dakar Madinah. Di Dakar Madinah juga sama. Kalau di Dakar Madinah bedanya hanya ada 5 sektor. Terus ini di Dakar Bandara. Ya, di Dakar Bandara. Oke, kita balik lagi ke awal. Itu untuk gambaran awal saja bahwa di sana itu ya ada Dakar, sektor, ada kloter. Ya. Nah, itu jadi kita ditempatkan PP Arab Saudi itu di mana? PP Arab Saudi itu di panitia penyelenggara. Selanjutnya, tugas dan fungsi PPIH, ada bimbingan ibadah, ada kiainya itu, kiai bimbad istilahnya. Bimbad ada 3 nanti, ada 3 penempatan. Pembimbing ibadah di kloter, pembimbing ibadah di sektor, pembimbing ibadah di daker. Kalau pembimbing ibadah di kloter berarti mendampingi jamaah, menyelesaikan semua permasalahan. Kalau pembimbing ibadah di sektor berarti memberikan edukasi kepada pembimbing ibadah di kloter, istilahnya bimbad, bimbad kloter, bimbad sektor, bimbad daker.
Kalau Bimbat Daker, pembimbing ibadah Daker, ini menyelesaikan problematika jamaah haji yang berat-berat. Jadi kalau nggak selesai di kloter, lempar ke sektor. Sektor nggak selesai, lempar ke Daker. Kapan seleksinya? Kalau Bimbad di kloter, seleksinya di daerah. Tapi kalau Bimbad di sektor dan di Daker, seleksinya sekarang di pusat. Akomodasi. Akomodasi hanya ada di sektor, di kloter tidak ada. Akomodasi nanti akan ditempatkan di hotel-hotel. Transportasi juga ada di sektor, ya. Transportasi nanti kita akan bahas, ada transportasi masyair, ada transportasi bus sholawat, transportasi antar kota, dan sebagainya. Konsumsi, kesehatan. Kesehatan ini ada kesehatan yang mendampingi jamaah, berarti dokter sama tenaga kesehatan, perawat, dan sebagainya. Itu diseleksi oleh Kementerian Kesehatan. Ada kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Haji dan Umroh yang pusat ini. Nanti ditempatkannya di mana? Nah, kesehatan atau dokter ini dia sebagai kesehatan di tingkat sektor. Tugasnya apa? Tugasnya menyiapkan klinik, tugasnya menyiapkan ruangan, tugasnya menyiapkan alur. Nanti kalau jamaah sakit lapornya kemana, arahnya kemana, setelah ini apa itu. Itu kesehatan bagian sektor yang diseleksi oleh Kementerian Haji dan Umroh dan nanti akan diperbantukan juga oleh kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. PKP 3JH, apa ini PKP 3JH? PKP 3JH itu berisi dari orang kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan lain sebagainya, baik itu sipil ataupun dari militer. Nah, tugas PKP 3JH berbeda dengan kesehatan. PKP 3JH itu lebih kepada sektor khusus Masjidil Haram dan sektor khusus Masjid Nabawi. Jadi mereka-mereka yang akan di standby-kan untuk mendampingi jamaah ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ketika umroh, ketika sa'i dan sebagainya. Itu isinya ya dokter dokter tentara atau polisi atau dokter sipil, perawat dan lain sebagainya. Lansia disabilitas ini hanya ada di pusat, itu akan mendampingi di sektor. Perlindungan jamaah ini hanya polisi dan TNI, ya. Itu juga akan ditempatkan di sektor. Siskohat ini khusus untuk petugas Kementerian Haji dan Umroh bidang IT, bidang datanya, itu Siskohat. Nah, Seksus Haram dan Seksus Nabawi ini khusus kepada TNI, Polri, dan kedokteran juga. Oke, lanjut. Nah, pembimbing ibadah. Kita akan berbicara pembimbing ibadah. Ngezoom. Eh, tentang Tugas fungsi dan fungsi pembimbing ibadah PPIH Arab Saudi. Ya, pertama memastikan sarana ibadah di setiap hotel bisa berfungsi dengan baik, berkoordinasi dengan pembimbing ibadah kloter, memberikan penyuluhan tentang problematika yang akan dihadapi jamaah selama berhaji, memberikan bimbingan manasik haji kepada jamaah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pembimbing ibadah itu ada tiga. Ada bimbad kloter, ada bimbad sektor, ada bimbad daker. Bimbad kloter itu mendampingi jamaah haji dari awal sampai akhir setiap harinya. Ada masalah tentang problematika fikih, maka tanyanya kepada kiai di kloter, pembimbing ibadah di kloter. Nah, nanti pembimbing ibadah yang di sektor yang diseleksi saat ini nih oleh pusat itu, mereka pertama datang, dia kan datang seminggu sebelumnya nih, datang lihat hotelnya. Hotelnya apa namanya, musolanya sudah layak pakai atau belum? Kamar mandi, tempat wudhu semuanya sudah layak pakai atau belum? Atau misal mikrofonnya ya untuk sholat, untuk jamaah imamnya sudah layak pakai atau belum, itu dicek semuanya oleh dia. Informasi saja Bapak Ibu, bahwa hotel di Mekah dan Madinah, khususnya Mekah lah, kalau Madinah mungkin masih beroperasi tiap tahun. Di Mekah, itu yang jaraknya radiusnya agak jauh dari Mekah, itu mereka hanya berfungsi 1 tahun, hanya 2 bulan, hanya musim haji saja. Jadi ketika pada saat musim haji, hotel itu baru kembali hidup. Setelah jamaah haji selesai, hotel itu mati, tidak berfungsi dan tidak ada penghuninya. Bagi mereka, operasional hotel 1 tahun itu sudah di cover dengan 2 bulan musim haji.
Kenapa? Karena ketika selain musim haji, jamaah haji itu mereka akan memilih hotel-hotel yang radiusnya lebih dekat dengan Masjidil Haram. Maka yang jauh-jauh tidak akan laku. Sekalipun ada shuttle, ada bus yang berfungsi setiap hari, tapi tetap nggak berlaku. Maka petugas haji itu datang lebih awal seminggu sebelumnya untuk memastikan bahwa hotel sudah layak. Saya waktu itu, H-1 kedatangan jamaah haji, masih berdebat dengan petugas hotel. Masih berdebat dengan owner hotel bahkan. Kenapa? Karena besok jamaah haji datang, 2 lantai hotel masih belum siap untuk digunakan. Bahkan, 3 hari sebelum kedatangan jamaah haji, saya waktu itu mengecek hotel, hotel itu masih disikat, kursinya masih diberesin semuanya karena itu baru baru kembali berfungsi setelah berapa bulan mereka beristirahat. Oke, selanjutnya berkoordinasi dengan pembimbing ibadah kloter. Nah, ini jadi pembimbing ibadah sektor, bimbat sektor ketika menemukan problematika yang tidak selesai dalam dirinya, maka dia berkoordinasi dengan bimbat kloter atau bimbat daker gitu. Memberikan penyuluhan tentang problematika yang akan dihadapi jamaah selama berhaji. Nah, jadi nanti ini kan satu sektor itu bisa sampai 100 kloter ya. Nah, maka tugas pembimbing ibadah sektor yang hanya ada 2 orang, jadi sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Satu sektor hanya ada 2 kiainya itu. 2 kiai ini, 2 pembimbing ibadah ini mengumpulkan semua bimbat kloter. Dikumpulkan dalam satu hotel, setelah itu memberikan arahan dan menyamakan persepsi. Sekalipun ya bimbat-bimbat itu sudah alim semua, tapi paling tidak persepsinya harus sama. Contoh sederhananya, bahwa tahun 2024 jamaah lansia itu diputuskan tidak mabit di Muzdalifah. Kenapa? Karena tahun 2023 terjadi kepadatan jamaah ketika em, jamaah lansia dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Akhirnya mereka tersendat di Muzdalifah yang harusnya dini hari sudah menuju ke Mina, tapi di Muzdalifah mereka sampai jam 11 siang. Karena waktu itu lansia yang sangat banyak, akhirnya mobilisasi bus itu terlalu lambat, maka banyak jamaah yang terkendala atau tertinggal di Muzdalifah. Padahal di Muzdalifah tidak ada tenda, tidak ada makan, dan tidak disediakan minum. Nah, akhirnya keputusannya bahwa lansia setelah wukuf di Arafah langsung murur sampai ke Mina. Nah, ini keputusan-keputusan seperti ini adalah keputusan yang diambil oleh pembimbing ibadah sektor dengan berkoordinasi bersama pembimbing ibadah kloter atau pembimbing ibadah daker. Terus, memberikan penyuluhan tentang problematika udah tadi, memberikan bimbingan manasik haji kepada jamaah. Nah, ini sebetulnya kan bimbingan manasik kan sudah di bimbat kloter, tapi paling tidak disamakan persepsinya. Oke, selanjutnya ini juga sama. Ini pembimbing ibadah kloter ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi karena kita fokus pada sektor. Lanjut, akomodasi. Nah, ini fungsi akomodasi itu apa? Akomodasi itu lebih kepada mempersiapkan apa tempat tinggal jamaah. Oke, kita bahas satu-satu. Tugas dan fungsi pelayanan akomodasi. Yang pertama menyusun konfigurasi penempatan jemaah. Jadi ini kita sekalipun di sana itu tugas fungsinya beda-beda, tapi kalau sudah menjelang kedatangan jemaah haji, semuanya akan bekerja sama. Contoh sederhananya. Tugas fungsi akomodasi itu adalah menempatkan jamaah haji kloter 1, misal contoh, jamaah haji kloter 1 berada di lantai 1. Satu kloter itu berisi hampir 300 sampai 400 orang. 300-400 orang itu nanti akan dibagi. Kamar ini berapa orang, kamar ini berapa orang, namanya siapa saja, laki-laki, perempuan dipisah. Nah, data itu bisa diambil, bisa diakses oleh akomodasi PPIH Arab Saudi itu setelah jamaah haji take off dari Soekarno-Hatta, dari bandara di Indonesia. Jadi hanya ada waktu berapa? Hanya ada waktu 8 jam akomodasi menyiapkan semuanya tadi. Kenapa kok data itu baru bisa diambil setelah jamaah take off? Karena kepastian jamaah bisa berangkat yaitu ketika sudah terbang. Kalau diambil dari sebelumnya,
ada yang jamaahnya meninggal duluan, nggak jadi berangkat dan lain sebagainya, banyak problem ah. Oke, intinya akomodasi menyiapkan atau menyusun konfigurasi penempatan jamaah. Laki-laki perempuan harus dipisah. Ya, kalau misal ada pendamping, lansia sama pendampingnya harus digabungkan satu kamar. Nah, data itu diambil 8 jam sebelum jamaah datang. Jadi benar-benar sangat kebut-kebutan sekali. Dengan kalau kalau satu harinya hanya satu kloter, kita pernah satu hari kedatangannya sampai 5 kloter. 5 kloter, anggaplah 400 kali 5, itu sudah berapa? Sedangkan akomodasi itu hanya 5 orang di satu sektor. Transportasi hanya 5 orang satu sektor. Jadi ini apa namanya kerja-kerja yang menuntut ketelitian dan kecerdasan semuanya. Oke, selanjutnya. Memastikan input data kedatangan pada aplikasi e-Hajj. Memastikan jadwal kedatangan dan keberangkatan jemaah di wilayah daerah kerja. Ini pasti. Kita semua petugas haji di sana, baik transportasi, akomodasi, konsumsi, semuanya itu memegang data manifest jamaah. Dia datang jam berapa, jumlahnya berapa, hotel mana, kloter berapa, semuanya sudah memegang. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memastikan hari ini kita akan kedatangan 2 kloter di Hotel 105. Maka semua petugas bergerak ke Hotel 105. Hari ini bersamaan ada 3 kloter di 3 hotel. Maka petugasnya harus dipisah. Ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian akomodasi, ada yang bertransportasi. Nah, bagian akomodasi apa? Pertama, akomodasi bagiannya menyiapkan kamar hotel. Setelah kamar hotel selesai, fix semuanya, kuncinya dipegang. Kuncinya dipegang oleh akomodasi. Setelah sudah dipegang oleh akomodasi, lalu eh, bagian akomodasi mendata. Misal contoh sederhananya, jamaah 1 kloter datang di Hotel 105. Setelah jamaah sudah datang di Hotel 105, maka yang pertama diambil atau diturunkan itu adalah ketua kloternya. Ketua kloter turun dulu. Dah, turun. Setelah itu didata namanya siapa, kloter berapa, jumlah anggotanya berapa. Dah. Setelah ketua kloter selesai, panggil semua ketua rombongan. Nah, ini ketua kloter itu ketua yang membidangi satu pesawat kelompok terbang, namanya ketua kloter. Di bawah ketua kloter ada ketua rombongan. Ketua rombongan biasanya jumlahnya 40 jamaah. Itu dia membawahi 40 jamaah. Satu bus lah. Satu bus ketua rombongannya siapa? Satu bus ketua rombongannya Ahmad. Ahmad turun. Setelah ketua kloter baru Ahmad. Di bawah ketua kloter nanti ada ketua regu. Ketua regu itu biasanya 5 sampai 7 orang atau sampai 10. Itu yang apa mengetuainya. Jadi benar-benar hierarkinya itu sangat jelas sekali sampai bawah. Akomodasi setelah ketua kloter turun, ketua rombongan turun, didata nama dan lain sebagainya. Contoh kalau ketua rombongan lebih spesifik nanyanya, Bapak jumlah busnya, satu busnya jumlah anggotanya berapa? 40. Ada yang sakit apa tidak? Oke, tidak ada yang sakit. Ada lansia apa tidak? Tidak ada lansia. Atau misal ada lansia, berapa lansianya dicatat. Bawa kursi roda atau tidak? Tidak bawa. Kalau bawa berarti dicatat kursi rodanya ada berapa. Kalau ternyata ada lansia, berarti lansia ditempatkan kamarnya. Ada jamaah yang punya resiko tinggi, misal, itu juga dicatat. Nah, setelah itu, sudah selesai semua pendataan, baru ketua rombongan dipanggil, kunci dibagikan. Ini Pak, kuncinya hotel ini, kamar ini. Lanjut. Memastikan jadwal, memastikan kesiapan hotel akomodasi, tadi sudah. Memastikan setiap jamaah mendapatkan bed kamar pada setiap hotel, itu juga sudah. Membagikan kunci kepada jamaah haji melalui ketua rombongan, juga sudah. Oke. Nah, bagaimana kalau ternyata ada satu hotel yang ada jamaah yang tidak mendapatkan kasur misal, tidak terbagi kamarnya. Nah, maka di situ bagian akomodasi harus berkoordinasi dengan bagian hotel. Apakah datanya yang salah atau bagian hotelnya yang salah? Kalau datanya yang salah berarti harus koordinasi dengan bagian Siskohat. Kalau hotelnya yang salah berarti pihak hotel harus menyiapkan tambahan kasur lagi. Oke, selanjutnya. Memastikan bahwa seluruh jemaah haji telah mendapatkan layanan akomodasi. Apa saja layanan akomodasi? Ya hotel, ya kamar, ya. Nah, layanan akomodasi, fasilitas yang ada di kamar itu juga harus dipastikan. Maka 1 minggu sebelum jamaah haji datang, tim akomodasi itu sudah harus benar-benar memastikan
satu kamar itu fasilitasnya lengkap. Maka kita, yang tadi saya ceritakan, kita 1 minggu datang pertama itu memastikan satu kamar itu ada AC-nya nggak? Ada. AC-nya nyala apa tidak? Nyala. Kamar mandi wastafelnya ada fungsi. Terus misal showernya fungsi, toiletnya fungsi, semuanya kita cek. Ada checklistnya satu-satu. Terus misal TV-nya berfungsi apa tidak? Berfungsi. Jendelanya berfungsi apa tidak? Berfungsi. Semuanya kita cek. Nah, ini yang dipastikan. Supaya jamaah haji bisa benar-benar mendapatkan pelayanan yang maksimal. Memastikan hak-hak jemaah terkait layanan akomodasi telah dilaksanakan oleh penyedia hotel. Oke, tadi. Melaporkan jika terdapat pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana yang tercantum. Misal contoh, ternyata liftnya rusak, tidak berfungsi. Maka tim akomodasi wajib melaporkan kepada kasih akomodasi yang ada di Daker agar menjadi catatan supaya tahun depan hotel itu tidak dipakai kembali untuk jamaah haji. Nah, pihak hotel juga pasti akan ketakutan kalau kita ancam seperti itu. Melakukan visitasi secara berkala, melaksanakan identifikasi potensi bermasalah, menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, dan seterusnya. Oke, yang ketiga, akomodasi, melaporkan pelanggaran kontrak yang dilakukan sudah, mengisi formulir dokumen penilaian sudah, jadi kita akan selalu melakukan maintenance atau pengawasan juga kepada fasilitas-fasilitas yang ada di hotel, melakukan tugas lain yang diberikan atasan. Nah, akomodasi itu tugasnya berat apa tidak? Semuanya berat, Bapak Ibu. Tidak ada yang ringan. Karena ketika akomodasi selesai, maka dia akan berubah juga menjadi transportasi, berubah juga menjadi pelayanan lansia disabilitas. Karena ketika petugas itu menggunakan rompi, maka jamaah tidak tahu menau apakah dia akomodasi apa transportasi. Intinya dia harus melayani jamaah yang ada di situ. Oke, maka di situ melakukan tugas lain yang diberikan atasan. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kasektor dan kepala seksi. Nah, terus pemeriksaan. Nah, ini contoh pemeriksaannya. Kebersihan harus diperiksa, lift harus diperiksa, air bersih MCK ya. Itu harus dicek semua. Air minum dipastikan satu kamar itu sudah terdapat air minum dari hotel, pendingin ruangan itu semuanya sudah dipastikan berfungsi. Nah, ini penyerahan kunci. Sebelum kunci diserahkan, kamar pasti dipastikan sudah siap. Terus petugas siaga menyiapkan petugas yang akan mengarahkan jemaah haji ini sudah ada. Jadi akomodasi itu nanti dibagi. Ada akomodasi yang bagian bertemu pendataan dengan ketua kloter dan ketua rombongan. Ada akomodasi yang bertugas untuk mengarahkan ke lantai atau ke kamar masing-masing. Oke, pemeriksaan fungsi fasilitas hotel, ada penyerahan kunci dan lain sebagainya. Permasalahan akomodasi, listrik padam, lift trouble, kekurangan air bersih, kebakaran. Kebakaran ini pernah saya dengar pernah terjadi dalam satu kamar ya karena kelalaian jamaah. Ada yang merokok di dalam, ada yang menggunakan alat pemanas dan lain sebagainya. Kalau terjadi seperti ini, permasalahan-permasalahan akomodasi, listrik padam, lift trouble, kekurangan air bersih, bagaimana solusinya? Solusinya adalah tim akomodasi secepatnya berkoordinasi dengan owner hotel atau petugas hotel di situ. Maka dia akan menyiapkan bagian hotel khusus untuk memperbaikinya. Kalau ternyata mereka acuh dengan problem ini, dengan trouble yang terjadi di hotel ini, maka petugas akomodasi berhak melaporkan kepada akasi akomodasi yang ada di Daker. Mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan tentang akomodasi monggo di akhir ya. Kita lanjut kepada transportasi. Transportasi ini tugasnya apa? Memastikan jamaah sudah di dalam bus. Saya baca dulu nanti saya jelasin. Mengecek semua barang jamaah ketika naik turun. Memberikan nomor pada bus dan mencatat setiap pergerakan. Mendata jumlah koper jamaah. Berkoordinasi dengan supir jika terjadi kehilangan. Berkoordinasi dengan tusi akomodasi terkait pendistribusian koper. Nah, gini. Transportasi itu nanti akan dibagi 3. Ada transportasi di bandara, ada transportasi di Mekah, ada transportasi di Madinah. Tugasnya hampir sama. Pertama, tugasnya adalah menyiapkan bus. Ketika jamaah datang dari Indonesia sampai di bandara, maka pihak transportasi menyiapkan bus. Busnya di situ harus datanya jelas. Contoh misal, Kloter 105 itu dia akan menuju atau akan ditempatkan di daerah Misfalah. Di Hotel Manazilil Hur misal.
maka pihak transportasi harus menuliskan data di bus tersebut, manifestnya. Bus akan menuju kepada daerah Misfala. Nanti akan ada kodenya. Kode hotelnya misal 105. Ditulis di situ. Jumlah jamaahnya satu bus 40 orang. Nah, menyiapkan bus. Setelah itu jamaah diminta masuk diminta masuk menuju bus. Setelah itu jamaah sudah naik ya, berangkat, tidak ada yang terkendala, tidak ada yang ketinggalan, udah berangkat semua. Koper bagaimana koper? Nanti koper biasanya kalau jamaah itu dari Mekah, dari Bandara Jeddah, itu kopernya pakai truk. Maka terpisah dari jamaah. Ini tugas transportasi dan akomodasi memastikan koper tidak salah hotel. Hotelnya, busnya, jamaahnya di 105, maka kopernya harus di 105. Tapi kalau jamaah dari Madinah atau jamaah dari Mekah ke Madinah, itu biasanya kopernya berbarengan dengan bus gitu. Oke, jamaah berangkat ini dari Jeddah, dari bandara menuju ke hotel di Mekah. Disambut oleh tim transportasi. Ketika bus datang, bus datang, mereka semua tim sudah memegang data kapan bus datang, jam berapa. Bus datang, setelah itu bagian transportasi naik dulu ke bus. Setelah itu menyambut, memberikan sambutan kedatangan, lalu memberikan informasi awal bahwa kita sampai di daerah Misfalah. Daerah Misfalah itu daerah yang jarak tempuh dengan haram ini, itu dijelaskan semuanya. Atau kalau masih ihram, dijelaskan bahwa Bapak Ibu masih ihram, tolong dijaga ya dari larangan-larangan. Nah, setelah itu tim transportasi meminta ketua kloter turun, ketua rombongan turun. Setelah mereka sudah turun, clear semuanya, jamaah turun. Setelah jamaah turun, tim transportasi memastikan semuanya barang turun, tidak ada yang tertinggal. Maka tim transportasi melaksanakan sweeping dari depan sampai belakang. Tidak ada HP atau apapun yang tertinggal di dalam bus. Setelah itu, tim transportasi meminta data nomor supir, meminta data nomor kondektur, meminta nomor bus, nomor rangka, nomor bodi bus, nama perusahaan bus, mencatat kedatangan bus jam berapa, ya, jumlah bus dicatat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika ada jamaah yang tertinggal HP di dalam bus itu, maka tahu, oh Bapak tadi kloter berapa? 105. Datang jam berapa? Datang jam 11.30. Oke, berarti nomornya ini. Nomor supirnya ini, telepon. Kalau nyambung, carikan HP-nya. Kalau ada, simpen dulu. Besok datang lagi, dia akan membawanya. Jadi tim transportasi akan mendata itu semua, Bapak Ibu. Mendata koper juga sama. Jadi ketika jamaah turun, jamaah 40 orang, kopernya harus 40. Koper besarnya. Koper kecilnya harus 40. Kalau ternyata kurang, maka tugas transportasi berkoordinasi dengan akomodasi untuk mendistribusikan atau mencari koper itu. Itu ya. Nah, itu berkoordinasi dengan supir jika terjadi kehilangan. Terus lanjut. Nah, ini baru. Jenis layanan transportasi selama di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada 3. Ada bus antar kota. Bus antar kota itu berarti dari Bandara Jeddah ke Mekah. Terus ada juga bus antar kota dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Yang kedua, bus solawat. Bus solawat ini adalah bus yang akan standby 24 jam lewat di depan hotel jamaah haji. Jadi bus solawat ini adalah bus yang disediakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia ini tidak memungkinkan menyewa hotel yang radiusnya dekat dengan Mekah Madinah, yang radiusnya dekat dengan Masjidil Haram. Karena harganya bisa 4-5 kali lipat. Maka dia lebih memilih mencarikan hotel yang radiusnya lebih jauh, bisa 2 kilo atau 3 kilo. Solusinya apa? Solusinya disediakan bus solawat untuk mobilitas jamaah haji dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Maka namanya solawat, sholat 5 waktu. Nah, nanti akan ada petugas sendiri. Ada bus Armina. Armina itu atau Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, itu ada busnya sendiri. Jadi ada 3 layanan transportasi selama di Arab Saudi. Nah, selanjutnya ini ada rute gelombangnya, ya rute bus dari bandara Madinah menuju ke Masjid Nabawi, terus ada Madinah menuju ke Mekah, ada Mekah menuju Bandara Jeddah. Ya, ini rute gelombang pertama.
Rute gelombang kedua ada bandara Jeddah menuju ke Mekah, ada dari Mekah menuju ke Madinah, dari Madinah menuju ke bandara Jeddah. Jadi jamaah haji itu dibagi menjadi dua gelombang, Bapak Ibu. Gelombang pertama itu adalah jamaah haji yang pertama kali datang di Madinah. Mereka 9 hari di Madinah melakukan sholat arba'in. Setelah di Madinah selesai, maka mereka akan pindah ke Mekah untuk mempersiapkan diri dalam menyambut puncak haji. Setelah puncak haji selesai, maka mereka pulang ke Indonesia melalui Bandara Jeddah. Ini gelombang pertama tuh. Nah, gelombang kedua itu kapan mulainya? Mulainya adalah ketika jamaah haji gelombang pertama dari Madinah sudah menuju ke Mekah, ya, sudah menuju ke Mekah, maka jamaah haji gelombang kedua itu sudah mulai berdatangan dari Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Setelah itu mereka di Mekah menunggu sekitar seminggu atau 5 hari menuju puncak haji. Setelah puncak haji mereka pindah ke Madinah dan nanti akan pulang ke Indonesia melalui Bandara Madinah. Jadi dioper seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin jamaah haji Indonesia dengan jumlah 220.000 hanya menggunakan satu bandara saja. Setelah menyiasatnya seperti itu. Jadwal transportasi antar kota. Nah, ini bisa buat gambaran dari Bandara Jeddah, dari Bandara Ama itu Madinah ya, dari Bandara Madinah menuju ke kota Madinah, dari Madinah ke Mekah, itu tanggal-tanggalnya estimasi saja. Dan nanti bisa dipelajari. Oke, selanjutnya. Problematika layanan transportasi antar kota. Kelebihan barang bawaan. Barang bawaan tertinggal. Misal kelebihan barang bawaan bagaimana ya? Pokoknya ketika masih bisa dimasukkan, masukkan saja. Ketika tidak memungkinkan, maka silakan berkoordinasi dengan bagian transportasi. Apakah nanti bisa dititipkan atau seperti apa. Tapi lebih baik dibawa sendiri. Yang kedua, barang bawaan tertinggal. Ketika barang bawaan tertinggal di dalam bus, maka bagian transportasi akan berkoordinasi dengan supir dan kondekturnya. Oleh karena itu, sangat penting sekali ketika bus itu datang, mereka harus mencatat semua data bus tersebut. Nama kondektur, nama supir, nomor telepon, jam kedatangan, jam perpulangan, semuanya. Supaya untuk memastikan, men-trackingnya. Jamaah terpisah dari rombongan, nah ini sudah biasa ya. Jamaah terpisah dari rombongan itu sebetulnya asal tenang saja insya Allah selesai. Kenapa? Karena setiap jamaah itu dia akan memiliki ID card. ID card itu situ ada barcode-nya. Kalau kita petugas haji menyeken barcode tersebut, maka kita akan ketahuan namanya siapa, ketua rombongannya siapa, ketua kloternya siapa, nomor teleponnya berapa, hotelnya di mana, itu tahu semuanya. Oh, ternyata jamaah hajinya tidak membawa ID card. Bagaimana? Ada gelang. Di gelang itu ada nomor paspor. Kita bisa men-tracking jamaah itu melalui nomor paspor. Ada aplikasinya. Nah, jadi insya Allah bisa teratasi. Jamaah terpisah hotel. Nah, ini problem. Tahun kemarin problem. Jamaah terpisah hotel. Bagaimana menyiasatinya? Ya udah, itu apa namanya obrolan secara kekeluargaan saja. Yang penting datanya ada antar ketua kloter. Kalau ternyata data dari pusatnya memang sudah terpisah seperti itu, dan terpisah maktab, ini istilah maktab ya, nanti Bapak Ibu akan paham. Terpisah maktab, maka bagaimana cara menggabungkannya? Ya tinggal komunikasi saja, karena maktab memegangnya data itu. Misal ya ini istrinya di mana, suaminya di mana, nah itu problem yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Pemberian imbalan secara sukarela kepada pengemudi, ini saya kira bisa dilakukan atau tidak, terserah Bapak Ibu ya. Karena paham mereka, karena orang Indonesia itu sangat baik, biasanya ngasih gitu. Tapi itu bukan kewajiban, nggak usah ngasih juga tidak apa-apa. Pengemudi tidak tahu jalan. Nah, ini problem, maka ketua kloter itu sudah harus berkoordinasi dengan sektor. Jadi biasanya sebelum berangkat menuju ke Mekah, ketua sektor itu sudah dikumpulkan dalam satu grup dengan sektor. Jadi mereka akan bisa mengkomunikasikan melalui situ. Miskomunikasi atas pemasangan atribut pada bus. Nah, ini problem yang harus diselesaikan oleh petugas transportasi. Butuh ketelitian. Problematika yang kedua, kelebihan, oh sudah ya. Terus jadwal transportasi bus sholawat. Nah ini, bus sholawat Bapak Ibu, setelah jamaah haji masuk ke hotel, maka akan ada bus yang selalu standby pulang pergi selama 5 waktu. Lewat di depan
hotel Bapak Ibu. Di sini sering terjadi kesalahan. Karena ketika Bapak Ibu berangkat menggunakan bus nomornya, anggaplah nomor 50, kode nomor 50 itu hanya untuk Hotel Manazilil Hur di daerah Misfalah, contoh misal. Maka berangkat juga pakai nomor itu, pulang juga pakai nomor itu. Dari hotel keluar, naik nomor 50, nanti turun di Terminal Ajiad, jalan kaki sampai Masjidil Haram. Lalu balik lagi dari Terminal Ajiad, naik bus yang sama, turun ke hotel. Itu bis sholawat itu. Nah, fungsinya masa apa namanya? Masa berlakunya masa kedatangan sebelum puncak haji, masa kepulangan setelah puncak haji, terus puncak haji tidak ada bus sholawat. Jadi 3 hari sebelum puncak haji, bus sholawat itu diberhentikan supaya jamaah haji fokus istirahat di hotel, tidak pulang pergi ke Masjidil Haram karena puncak haji itu adalah puncak yang sangat membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan transportasi bisa ditanyakan. Ini materi ini akan kami share di grup. Selanjutnya konsumsi. Ini yang ke konsumsi. Bentuk kerja TUSI konsumsi. Memastikan jamaah mendapatkan layanan konsumsi selama Arab Saudi. Memberikan layanan konsumsi berupa makanan siap saji. Memberikan layanan makanan sehari sebanyak 3 kali. Memastikan jamaah mendapatkan jatah makannya masing-masing. Terus bekerja sama dengan ketua kloter dan lain sebagainya. Saya cerita alurnya nih. Konsumsi itu fungsinya seperti ini, tugas fungsinya seperti ini. Ketika jamaah haji pertama, sebelum jamaah haji datang dulu. Sebelum jamaah haji datang, konsumsi yang nanti fokusnya ke bagian sektor, berarti tim pelaksana, itu mereka akan melihat di lantai berapakah mat'am itu berada. Misal, restoran atau mat'am tempat makan ada di lantai 2. Oke, berarti tugasnya, tempat kerjanya dia akan di lantai 2. Maka dia akan melakukan setting. Oke, ini bagian kantor saya, ini bagian meja saya, ini nanti bagian plotter dan sebagainya. Dan setelah selesai, bagian konsumsi berkoordinasi dengan bagian catering. Nah, bagian catering itu siapa? Bagian catering itu adalah perusahaan catering dari Indonesia yang sudah lama di Saudi yang diminta kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyediakan konsumsi selama jamaah haji di situ. Nah, jadi nanti yang berkomunikasi adalah bagian konsumsi dengan penyedia catering. Oke, setelah jamaah haji datang ke hotel, ini langsung ya, contohnya jamaah haji datang ke hotel. Setelah jamaah haji datang ke hotel, sudah menerima kunci, sudah sampai ke kamarnya, istirahat. Nanti jamaah haji itu mendapatkan makanan selamat datang. Ya, sekalipun di bus juga ada ya. Jadi di bus itu ketika turun dari bandara menuju ke Mekah itu di bus ada nasi kotak, itu untuk makan juga. Tapi nanti ketika sampai di hotel itu juga mereka mendapatkan makan. Nah, ketika jamaah sudah istirahat di kamar 20 menit, 30 menit, maka bagian konsumsi berkoordinasi dengan ketua kloter. Kloter 105 ada berapa rombongan? Ada 10 rombongan. Oke. Oke, berarti monggo rombongannya untuk mengambil konsumsi di mat'am lantai 2. Ketua rombongan bisa turun sendiri atau bisa menugaskan ketua regu yang ada di bawahnya. Ketua regu silakan ambil satu orang, ambil untuk 10 anggota jamaah itu. Tuh kerjasama. Dah, itu ada makan kedatangan. Terus setiap harinya bagaimana? Setiap harinya juga sama. Setiap harinya jamaah haji itu akan mendapatkan 3 kali layanan makanan. Kalau pagi dimulai dari jam 5 sampai jam 8, ini waktunya mohon diperhatikan. Kalau siang dari jam 12 sampai jam 2, kalau sore dari jam 17, pukul 17 atau jam 5 sampai jam 7. Nah, nanti petugas haji itu bagian konsumsi, dia akan standby di mat'am tadi, menyiapkan konsumsi untuk semua jamaah dan memisah-misah. Kloter 105 jamaahnya sekian, ada sekian rombongan itu dipisahkan meja 1. Kloter yang lain meja 2, kloter yang lain meja 3. Tuh, nanti mereka yang akan membagikan. Nah, misal ada satu jamaah yang tidak bisa makan nasi, yang tidak bisa makan sambal, tidak bisa makan ikan, makan ayam, maka jamaah itu berkoordinasi dengan ketua rombongan atau ketua kloternya agar bagian konsumsi menyediakan menu khusus untuk jamaah tersebut. Contoh lansia bernama Ahmad tidak bisa makan nasi, hanya bisa makan bubur saja.
maka bagian konsumsi wajib menyediakan. Nah, dari mana dia menyediakan itu? Koordinasi dengan bagian catering. Kloter 105 ada 5 jamaah yang tidak bisa makan nasi, sediakan khusus bubur, sediakan khusus bubur. Tidak bisa makan ikan sama ayam, berarti ketika menu ikan sama ayam diganti dengan yang lain. Itu tugas konsumsi, berkoordinasi dengan pihak catering, berkoordinasi dengan pihak kloter, rombongan untuk penyediaan menu khusus bagi jamaah. Nah, setiap box Bapak Ibu itu ada jamnya. Box untuk sarapan, box untuk makan siang, box untuk makan malam itu sudah ada jamnya, dibedakan. Warnanya kuning, warnanya biru, warnanya oranye itu beda-beda. Maka di situ Bapak Ibu harus memakan sesuai dengan jamnya. Tidak boleh melewati itu. Kadang takutnya basi. Tuh ya, itu gambaran dari konsumsi. Jadi konsumsi ini capek apa tidak kerjanya? Capek. Kerjanya capek. Karena satu hari 3 kali harus standby. Tapi konsumsi kerjanya lebih jelas. Maksudnya lebih jelas, mereka tidak ada waktu-waktu yang di luar kerja tambahan. Pokoknya jam makan harus standby di hotel, komunikasi dengan pihak catering, komunikasi dengan pihak kloter. Hanya itu saja. Tapi kalau transportasi, kadang jam 3 malam kedatangan jamaah, jam 4 malam koper hilang. Jadi waktunya nggak menentu, sekalipun kadang ada, kadang nggak ada. Jadi kalau konsumsi waktunya jelas. Maka sama-sama beratnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa nanti di akhir. Selanjutnya lansia dan disabilitas. Lansia dan disabilitas ini fungsinya pertama mengintegrasikan dan memberikan layanan ramah lansia mencakup semua aspek akomodasi, transportasi, konsumsi, ibadah, kepulangan. Memberikan bantuan kepada lansia yang berkebutuhan khusus, memberikan layanan kepada lansia pada puncak haji khususnya pada pelaksanaan program safari wukuf lansia. Oke, saya akan jelaskan. Tapi izin sebentar Bapak Ibu, saya ambil minum. Iya, kabel kecil tuh. Iya, tes kecil, kecil, USB. Masih itu masih udah kerja. Bapak Ibu mohon suaranya dimatikan dulu. Ibu Yeni, Ibu Ida, Bapak Asep, Iwan. Karena ini hostnya beliau jadi nggak sempat membisukan dari sini. Oke, eh jadi untuk lansia dan disabilitas, mungkin Bapak Ibu yang mengambil formasi ini itu harus difahami bahwa formasi tusi lansia dan disabilitas sama beratnya juga. Dan dia nanti yang akan berkoordinasi dengan semua formasi-formasi yang lainnya. Yang pertama, saya kasih gambaran dulu. Ini ada dia tusi lansia dan disabilitas berkoordinasi dengan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Saya gambarkan alurnya dari awal. Ketika jamaah datang dari bandara menuju ke hotel, maka pihak akomodasi, pihak transportasi, pihak disabilitas berkoordinasi. Pertama, jamaah jumlahnya berapa? Itu taunya dari orang akomodasi karena dia yang mendapatkan data. Setelah itu, orang-orang disabilitas tanya, satu rombongan itu ada berapa yang sakit? Satu rombongan itu ada berapa yang lansia? Satu rombongan itu ada berapa yang membawa kursi roda? Tapi ya, bukan dicas contohnya. Mohon izin. Bapak Iwan, Jadi cas. Bapak Iwan. Dari Robert. Aduh, hostnya kan. Bukan tadi. Oke. Tadi mandi dia. Loba eta dan gelas kita gitu kertas. Ya lanjutkan lagi ya. Jadi ketika jamaah itu apa namanya datang menuju ke hotel, maka tim lansia dan disabilitas ini bekerja sama untuk mendata itu semua. Ketika ada jamaah yang sakit, lansia, perlu penanganan khusus, maka mau tidak mau tim lansia berkoordinasi dengan akomodasi untuk menyiapkan tower khusus, menyiapkan kamar-kamar khusus, dan menyiapkan pendampingnya. Itu. Terus berkoordinasi dengan transportasi, menyiapkan beberapa unit bus khusus, low deck untuk transportasi sholawat dan lain sebagainya. Nah, ketika ternyata di satu rombongan itu ada
jamaah yang memang punya penanganan khusus, dia harus menggunakan kursi roda dan sebagainya, maka pihak lansia berkoordinasi dengan transportasi penanganannya. Misal contoh kalau pakai bus solawat, busnya bus yang deknya itu rendah. Jadi di sana tuh ada bus yang bisa miring untuk menaikkan kursi roda. Itu berarti harus menggunakan bus yang itu. Kerjasama di situ. Terus yang selanjutnya aspek konsumsi. Lansia juga bekerja sama dengan bagian konsumsi. Kenapa? Karena bagian itu apa? Karena lansia itu tentunya ada makanan-makanan yang tidak bisa dimakan. Tidak bisa makan nasi contohnya. Tidak bisa makan ikan, tidak bisa makan daging. Maka dia harus bekerja sama dengan tim konsumsi. Tolong Bapak ini, Bu ini nanti makanannya dibedakan karena dia tidak bisa makan nasi dan sebagainya. Nah, itu koordinasinya antara lansia, ketua kloter, sama tim konsumsi. Aspek kesehatan, menyediakan alat bantu. Terus aspek layanan armuzna. Nah, ini safari wukuf, nanti saya jelaskan. Aspek layanan ibadah, safari wukuf juga, nanti saya jelaskan. Sama aspek layanan kepulangan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika jamaah datang dari Mekah ataupun dari Bandara Jeddah ataupun dari Madinah, itu jamaah umroh itu kan, jamaah haji itu harus melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu. Dia kan masuk ke tempat melewati mikot, itu sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib. Dia berihram di situ. Nah, bagaimana dengan lansia? Kalau yang sehat mungkin setelah sampai hotel, istirahat, langsung toaf, langsung sa'i, langsung tahallul. Selesai sudah. Umrah wajib selesai. Bagaimana dengan lansia ini? Dia tidak bisa berjalan, dia harus menggunakan kursi roda. Ternyata satu jamaah ada 20 orang misal. Ada 10 orang. Siapa yang menangani itu? Maka yang menangani itu adalah bagian lansia dan disabilitas. Ketika dia sudah memegang data, satu bus ada 2 orang yang pakai kursi roda. Maka dia akan menugaskan 1 orang, dampingin 2 orang itu, atau 2 orang dampingin 2 orang sepuh itu, lansia itu, sampaikan atau antarkan beliau-beliau ke kamarnya, istirahat. Setelah sudah cukup istirahatnya, maka dampingi beliau-beliau untuk melaksanakan umroh. Hmm. Kalau tidak memungkinkan, maka bagian lansia disabilitas ini meminta bantuan kepada anggota jamaah yang lebih muda. Nah, apakah tugas mereka sampai melakukan pendorongan, mendorong kursi roda ketika tawaf, ketika sa'i? Tidak. Lansia disabilitas hanya mendorong sampai ke Masjidil Haram. Ketika sampai di Masjidil Haram, nanti di Masjidil Haram ada namanya Seksus Haram, seksi khusus Masjidil Haram. Isinya TNI sama Polri. Nah, ketika sudah sampai sana, maka bagian lansia dan disabilitas menyerahkan kepada Seksus Haram untuk berkoordinasi dengan pihak Masjidil Haram, petugas khusus Masjidil Haram yang mendorong jamaah untuk tawaf dan sa'i. Lalu mereka menunggu, pulangnya mereka dampingi juga. Jadi agak berat ya. Itu ketika umroh wajib. Ketika wukuf, safari wukuf. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa jamaah haji yang sakit, sesakit apapun, separah apapun sakitnya misal, maka dia harus tetap berangkat menuju Arafah. Kenapa? Karena al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Barang siapa yang tidak berangkat ke Arafah, maka batal hajinya. Oleh karena itu, jamaah haji yang sakit, yang sudah tidak memungkinkan lah, maka tugas lansia dan disabilitas ini mendampingi jamaah haji untuk tetap wukuf. Maka ada istilah namanya safari wukuf. Jadi seminggu sebelum puncak haji akan didata. Ada berapa yang tidak memungkinkan ini, yang sakit-sakit? Ada 10. Oke. Yang 10 diamankan dulu. Yang 10 dipindahkan ke hotelnya. Nanti akan ada pendampingan khusus, diobati, gizinya diperhatikan dan sebagainya. Setelah itu mereka kalau memungkinkan pakai kursi roda, kursi roda. Kalau tidak memungkinkan, oke pakai ambulan. Jadi nanti ambulannya masuk ke Arafah, di daerah Arafah, mereka wukuf, nggak usah lama-lama, 10 menit, 20 menit selesai, balik lagi, masuk ke rumah sakit lagi atau ke hotel lagi untuk istirahat. Lalu nanti bagaimana dengan yang lainnya? Tawaf ifadah. Bagaimana dengan apa namanya sa'i atau
lempar jumroh itu nanti bisa diwakilkan. Yang penting tadi safari wukufnya. Nah, ini tugasnya lansia dan disabilitas. Nah, terus ada aspek layanan kepulangan. Ini tanazul. Jamaah yang sudah selesai puncak haji, Arafah sudah selesai, ya, Arafah Muzdalifah Mina sudah selesai, maka mereka diperbolehkan pulang lebih dulu, sekalipun tidak usah ke Madinah. Karena alasan kesehatan, itu namanya tanazul. Jamaah lansia diprioritaskan untuk pulang lebih awal, itu namanya tanazul. Nah, siapa yang mengurus? Yang mengurus adalah bagian bagian lansia dan disabilitas berkoordinasi dengan Yanpul. Yanpul itu layanan kepulangan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditanyakan dalam pertanyaan tanya jawab. Kesehatan. Kesehatan itu saya sampaikan di awal, ada dua. Ada kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Haji dan Umroh yang saat ini dibuka. Ada kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Kesehatan itu adalah mereka-mereka yang akan ditempatkan di kloter sama sebagian di sektor atau di rumah sakit KKHI. Kalau kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Haji itu akan ditempatkan di sektor dan di PKP 3JH. Tuh, penanganan khusus. Lanjut. Tugas fungsi kesehatan PPIH Arab Saudi menyiapkan klinik di setiap hotel. Tadi saya sampaikan bahwa kesehatan sektor mereka akan datang lebih awal seminggu sebelumnya. Setelah itu mereka akan melihat hotel. Oke, ini lantai 2 akan kita jadikan klinik untuk hotel ini. Itu tugasnya PPIH Kesehatan Arab Saudi. Yang kedua berkoordinasi dengan kesehatan kloter. Nah, mereka akan membawahi kesehatan-kesehatan yang di kloter. Jadi kesehatan sektor itu secara hierarkinya dia lebih tinggi daripada kesehatan kloter. Nanti kesehatan kloter ini yang mengatur jadwal piketnya, yang mengatur jadwal-jadwal yang lainnya itu adalah kesehatan dari pihak sektor. Terus berkoordinasi dengan rumah sakit di Arab Saudi. Itu yang berkoordinasi PPIH kesehatan dari sektor. Lanjut, ini kloter sudah ya. Yang seleksinya kemarin, mendampingi jamaah dan memastikan kesehatannya, memberikan pertolongan pertama bagi jamaah yang sakit, berkoordinasi dengan kesehatan sektor, melakukan pengecekan kesehatan jamaah setiap harinya. Itu jadi PPIH kesehatan di kloter. Nah, ini ada PKP 3JH. Apa itu PKP 3JH? PKP 3JH itu adalah penanganan krisis pertolongan pertama pada jamaah haji. Isinya siapa? PKP 3JH itu isinya ya orang kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya. Baik dari sipil ataupun dari militer. Dokter TNI, dokter militer misal. Atau dia bukan dokter, tapi polisi. Itu juga bisa ditempatkan di PKP 3JH. Siapa yang menyeleksi? Yang menyeleksi ya dari Kementerian Haji dan Umroh atau dulunya Kementerian Haji lah. Kementerian Agama dulunya. Nah ini, PKP 3JH itu ada sektor khusus Nabawi dan sektor khusus Masjidil Haram. PKP 3JH pelayanan umum di lapangan dengan background TNI, Polri, Korps Kesehatan Militer bertugas dalam mencegah potensi masalah kesehatan dan non kesehatan yang ditemukan pada jamaah haji. Melaksanakan tusi berkoordinasi berkolaborasi secara terstruktur dengan bidang tugas linjam, pelayanan lansia dan lain sebagainya. Terus, nah ini ada Armuzna. Armuzna itu apa? Armuzna itu adalah puncak haji. Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi inti dari haji itu sebetulnya ya 5 hari itu. Arafah, Muzdalifah, Mina. Inti dari haji. Jamaah haji kenapa 40 hari berangkat? Ya karena mereka butuh adaptasi. Dan juga tidak semuanya jamaah haji dengan jumlah 220.000 berangkat dalam satu waktu nggak mungkin. Maka akan dijeda. Ada yang berangkat awal, ada yang berangkat akhir, ada yang pulang awal, ada yang pulang akhir. Nah, semua jamaah haji se-Indonesia, sedunia bahkan, itu akan berkumpul dalam proses Arafah Muzdalifah Mina. Maka kita menyebut Armuzna. Nah ini, pra Armuzna melaksanakan tugas jaga di Seksus Masjidil Haram. Ini tugas PKP 3JH. Nanti bisa dibaca ya. Ini pra Armuzna juga memberikan tindakan penanganan krisis, bantuan hidup dasar, tindakan penanganan krisis, pengobatan luka cedera dan lain sebagainya. Ini pra Armuzna juga
Bapak Ibu bisa melihat bagaimana jumlah jamaah itu ketika berjalan menuju Jamarot sepadat itu. Nah, fase Armuzna, terus pengenangan safari wukuf lansia yang tadi saya jelaskan, safari wukuf itu. Fase pasca Armuzna nih Bapak Ibu. Tahun 2024 jamaah haji itu banyak yang meninggal setelah puncak Armuzna karena mereka merasa kelelahan, capek yang begitu sangat ya, sehingga fisiknya itu tidak kuat setelah Armuzna itu. Maka setelah Armuzna, waktu tahun saya 2024 itu, kalau tidak salah total yang meninggal jamaah haji dari 240.000 itu antara 600 sampai 700 jamaah. Setengahnya bahkan lebih itu terjadi setelah Armuzna. 60% lah atau 70%. Oke lanjut. Nah pelindung jamaah. Pelindung jamaah itu apa? Pelindung jamaah itu adalah formasi yang khusus untuk TNI dan polisi. Ya ini tusi perlindungan jamaah. Jadi ketika pelindung jamaah itu datang sebelum jamaah haji yang lain, seminggu sebelumnya, mereka mengecek itu. Masuk ke hotel. Coba kita lihat hotelnya bagaimana konstruksi hotelnya. Liftnya berfungsi tidak? Ada tangga daruratnya tidak? Ada CCTV-nya tidak? Kalau barang hilang, CCTV-nya bisa kelihatan apa tidak? Misal. Kalau terjadi kebakaran, tangga daruratnya di mana? Titik kumpulnya di mana? Itu semuanya Linjam itu harus memastikan itu. Seminggu sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, jamaah datang, maka Linjam yang melakukan penertiban-penertiban. Ada jamaah petugas yang tidak tertib, maka tugasnya Linjam ini. Nah, ketika ada kehilangan-kehilangan dan lain sebagainya, itu juga Linjam yang menyelesaikan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membaca ini. Terus selanjutnya, tusi perlindungan jemaah ini sama juga. Tusi leadership tidak usah ya. Oke. Sekarang ya daerah kerja Mekah tadi sudah dijelaskan, Dakar Mekah, Dakar Madinah, Dakar Bandara. Nah, ini yang belum. Siskohat. Saya hanya menjelaskan gambaran umum saja. Siskohat itu apa? Siskohat itu adalah bagian khusus IT yang melakukan pendataan kepada jamaah haji. Maka biasanya seleksinya hanya untuk orang-orang yang setiap harinya bergelut di bagian haji dan umroh. Selanjutnya ada media center haji. Nah, media center haji itu adalah media atau bagian khusus dari wartawan ya, dari media-media yang lain yang diberangkatkan untuk memberitakan prosesi ibadah haji. Mereka akan ditempatkan di daerah kerja, mereka akan ditempatkan di sektor, mereka akan mobile untuk memantau jamaah haji, lalu mereka fungsi untuk memberitakan keluar. Nah, tapi saya ingatkan kembali bahwa formasi yang begitu banyaknya dalam prakteknya semuanya itu harus memahami. Saya transportasi paham akomodasi, saya transportasi paham konsumsi, karena bagi jamaah haji semua petugas itu tidak ada perbedaan. Ya mereka harus paham bagaimana koper itu hilang. Mereka harus paham kalau mau makan nasi yang enak tidak bisa makan ayam misal, gimana caranya? Semuanya harus paham. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dengan diskusi. Ini adalah Gunungnya bergunung ini nanti kan ini yang coret-coret. daerah ya, di daerah kemarin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita diskusi untuk lebih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Nizar atas paparan yang sangat luar biasa lengkap dan detail sesuai dengan pengalaman ya. Ini yang mahal nih. Yang mahal adalah pengalamannya ini karena kalau materi mungkin bisa diakses di berbagai platform lah ya. Tetapi pengalaman ini yang saya kira teknis dan seringkali mungkin dibutuhkan dalam proses seleksi PPIH. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang belum paham atau bagaimana, silahkan mungkin dibuka 3 sampai 5 pertanyaan ya. Silahkan bagi yang mau bertanya. Saya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, terima Ibu kasih siapa atas ini? waktunya. Rara. Oh, Ibu Rara. Siap Bu. Ya.
Ini mohon maaf, saya barusan masuk saja. Jadi dari pemaparan yang pertama saya tidak mengikuti. Untuk itu yang pertama yang ingin saya tanyakan, materi yang dari awal sampai ini terakhir nanti bisa didapatkan di mana? Siap, nanti di-share di Kemudian, grup, Bu. Aman, Bu. oh di grup WA ya? Iya, Bu. Oh ya. Kemudian yang kedua, besok itu kan ada jadwal tes CAT yang petugas PPIH tingkat tahap 2 ya, tingkat provinsi. Ada kisi-kisinya enggak itu Ustadz Nizar punya kisi-kisinya enggak? Atau gambaran-gambaran soalnya. Kemudian yang ketiga, karena besok tesnya ini. Kemudian yang ketiga, saya ingin tanya bila ada jamaah yang meninggal, baik itu di embarkasi, di pesawat kedatangan, atau juga pas di apa namanya Haromain dan juga atau juga pada waktu di pesawat pulang dan juga pada waktu di embarkasi. Terima kasih itu saja, Ustaz. Ya, terima kasih, Bu Oke, Rara. terima Ustadz kasih. Haji Nizar langsung jawab. Baik, saya langsung jawab saja ya. Nanti mungkin saya sambil nyambung menjawab singkat pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih Ibu Rara. Berarti Ibu sudah daftar daerah, Bu ya? Sudah. Oh, baik, Ini baik. besok tes yang tahap 2, Ustaz. Makanya dikasih O- gambaran Oke, soal-soalnya. mudah-mudahan nanti Ibu bisa lolos ya. Nanti bisa Amin, amin. japri ke Doanya, admin Ustaz. saja. Nanti sebetulnya untuk yang lain juga kami akan kirimkan. Ini tahap pertama, Zoom pertama kita berbicara tentang umum, tentang PPIH. Nanti Zoom kedua kita akan sedikit memberikan contoh soal-soal tes CAT atau kisi-kisi interviewnya. Nanti semuanya akan di-share di grup. Tapi mungkin karena Ibu sudah sudah mengikuti seleksi daerah, nanti bisa menghubungi admin saja, nanti bisa dibantu. Nah, materi yang akan dibahas di malam ini juga akan kami share semuanya. Terus rekamannya juga akan kami share bagi mereka yang tidak ikut Zoom atau tertinggal. Oke, pertanyaannya bagaimana jika ada jamaah yang meninggal? Pertama, ketika meninggalnya masih di Indonesia, itu tentu mereka akan berkoordinasi dengan panitia embarkasi yang ada di Indonesia. Itu bukan kewajiban dari PPIH pusat atau bukan kewajiban PPIH Arab Saudi, maaf. Kalau PPIH pusat tetap kewajiban mereka. Kalau meninggalnya di pesawat, maka ketua kloter akan langsung berkoordinasi karena sebelumnya mereka sudah berkumpul dalam satu grup biasanya. Mereka akan berkoordinasi dengan PPIH yang berada di Daker Bandara, daerah kerja bandara. Di situ ada tusi lansia, ada tusi kesehatan dan sebagainya. Maka ketua kloter berkoordinasi dengan kepala sektor bandara untuk mempersiapkan semuanya. Lalu setelah itu, ketika jamaah yang meninggal di pesawat itu sudah diselesaikan, ditangani oleh petugas sektor bandara, maka jamaah yang lain bisa langsung melaksanakan prosesi seperti biasanya. Jadi nanti ketika jamaah meninggal itu, pertama akan dibawa ke rumah sakit. Setelah selesai di rumah sakit, pendataan dan sebagainya, mereka akan dibawa ke Masjidil Haram, akan disolati. Setelah selesai disolati, mereka akan dimakamkan di tempat khusus, bukan di Ma'la ya. Ada lagi tempat khusus yang di situ jamaah haji meninggal akan ditempatkan di situ. Nah, kalau di debarkasi ketika sudah perpulangan, yaitu penanganannya sudah kembali kepada panitia atau PPIH debarkasi yang ada di Indonesia. Mungkin itu ya jawabannya. Nah, saya sedikit ingin menjawab beberapa pertanyaan komentar. Pertama, tentang PKP 3JH dari perawat ASN yang kerja di puskesmas. Surat rekomendasinya dari mana? Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, eh, seleksi PPIH pusat ini rekomendasinya sengaja dipersulit. Contoh sederhananya, kita meminta rekomendasi dari ormas, itu tidak bisa dari ormas kabupaten, pengurus cabang, pengurus wilayah, atau kita ngambil dari pengurus pusat, tapi pengurus pusat bukan pengurus besarnya atau pengurus pusatnya, tapi mengambil dari banom atau lembaga, itu juga tidak bisa. Jadi kementerian ini sengaja melakukan seleksi berkas
itu dari awal. Melakukan screening itu dari awal supaya tidak semuanya masuk ikut tes gitu. Maka mohon diperhatikan. Oleh karena itu, batasan yang sudah ditentukan oleh kementerian yang bisa diakui tanda tangannya yang sudah di-share di grup itu ikuti saja. Jadi kalau ternyata kerjanya di puskesmas memungkinkan tidak kalau tanda tangannya dari kepala puskesmas. Kalau di situ tidak ada berarti tidak memungkinkan. Nah, itu diperhatikan saja. Terus yang selanjutnya persyaratan yang diupload setelah lolos tahap awal yang keterangannya tidak wajib itu apakah berpengaruh terhadap kelolosan? Tidak, tidak berpengaruh. Kecuali itu nanti ketika dites wawancara. Contoh sederhananya, ada sertifikat bahasa, ada sertifikat penunjang. Contoh ternyata kita punya sertifikat pembimbing haji. Sekalipun kita tidak mendaftar bimbad ya, tidak mendaftar sebagai pembimbing haji, kita hanya mendaftar transportasi. Tapi kita punya sertifikat pembimbing haji, maka itu nilai plus. Tapi bukan di pemberkasan awal, melainkan nanti setelah CAT, lalu interview, itu nanti akan ada nilai plus di situ. Jadi sampaikan saja, Pak, saya punya sertifikat pembimbing haji. Oh, berarti sudah pernah mengikuti pelatihan? Ya, saya sudah pernah mengikuti pelatihan selama 1 minggu. Nah, itu. Atau saya pernah mengikuti pendidikan di luar negeri selama 3 tahun. Ini bukti sertifikat bahasanya. Itu hanya menunjang nilai plus saja, tapi tidak wajib untuk diupload. Oke, kalau surat rekomendasi dari travel umroh itu tadi pokoknya panduannya diikuti saja. Kalau verifikasi tahap 2 sama di poin juga tidak seperti di daerah, misal yang ASN lebih gede poinnya. Nah, ini untuk perpoinan itu hak prerogatif kementerian ya. Saya sendiri tidak mampu untuk menjawab itu. Takutnya menyesatkan. Terus oke mungkin itu saja. Monggo dari yang lain. Nah, SKCK ya maaf. Untuk SKCK, SKCK itu lebih aman memang Polres. Lebih aman. Lebih aman karena ketika nanti kita sudah dinyatakan lolos, maka SKCK itu juga sebagai prasyarat untuk kita melanjutkan pembuatan visa dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau memang Polres sangat susah dan di Polsek memungkinkan, itu sebetulnya diperbolehkan karena di situ kan tidak ada ketentuan mengharuskan Polres gitu. Tapi paling aman Polres, paling aman. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang lain terkait dengan tusi-tusi yang tadi dijelaskan. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih banyak waktu kok. Mungkin pada pusing rekomendasi semua ini kayaknya. Apa udah cukup ya? Monggo kalau memang tidak ada kita cukupkan. Iya. Boleh nambah, Bapak Tat? Ibu. Oh, monggo silakan. Boleh Iya. nambah, Tat? Ya, masih Iya, silakan. berkaitan yang pertanyaan tadi yang jamaah meninggal itu. Kalau yang meninggalnya masih di embarkasi, itu berarti dapat asuransi tidak, Tat? Kemudian hajinya dibatalkan atau tidak? Siap. Oh, pertanyaannya keren banget nih. Terkait asuransi saya tidak bisa menjawab karena itu terkait birokrasi ya. Saya bukan orang kementerian. Tapi terkait dengan badal, jadi semua jamaah haji yang sudah dijadwalkan akan berangkat dan mereka meninggal di pertengahan jalan, baik di embarkasi, baik di pesawat dan lain sebagainya, maka itu sudah pasti akan dibadalkan. Siapa yang membadalkan? Yang membadalkan adalah semua petugas haji yang sudah pernah haji. Nah, petugas haji yang sudah pernah haji itu akan didata. Biasanya seminggu atau 10 hari sebelum puncak haji akan didata. Karena memang kan datanya juga mungkin mereka sudah ada ya. Maka mereka akan dibagi. Kamu badal ini, kamu badal ini, kamu badal ini. Itu semuanya akan ditugaskan seperti itu. Tapi kalau petugas haji yang belum berhaji, maka itu akan diberikan kesempatan untuk berhaji. Maka jangan khawatir Bapak Ibu, sekalipun kita sebagai petugas haji, tapi kita pasti akan berhaji. Contoh sederhananya, ketika berada di Arafah. Ketika berada di Arafah, jamaah atau petugas haji yang sudah pernah haji, mereka diminta untuk tidak menggunakan kain ihram, tapi mereka tetap menggunakan seragam petugasnya. Supaya bisa benar-benar dikenali oleh jamaah dan kerjanya bisa mobile.
Nah, tapi kalau jamaah atau petugas yang belum pernah haji, mereka diperbolehkan menggunakan kain ihram, tapi tetap ada labelingnya, petugas haji Republik Indonesia, misal gitu. Tuh. Tapi tetap tidak bisa semaksimal jamaah haji pada umumnya. Yang penting kita melaksanakan rukun-rukunnya saja. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Tat. Lagi Ya, Tat. Lagi ya Tat. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima Assalamualaikum. kasih Tat. Oh, Iya. Ibu mau nanya lagi. Halo, Siapa nih? lagi Ibu ya Rani Tat mau ya. nanya lagi. Sedikit Saya boleh. lagi bisa nambahin lagi Tat. Ya, Itu ya Ibu Rara dulu. ya. Tadi Ustadz kan menyampaikan kalau Al-Haju Arafah ya, wukuf ya. Kemudian yang lainnya berarti seumpama karena faktor sakit ya, sehingga tidak bisa melaksanakan lainnya, berarti kan bisa dibadalkan ya Ustadz ya. Kemudian yang berikutnya untuk petugas itu kalau tidak bisa mabit karena tidak bisa mabit di Musdalifah karena menyertai jamaah yang sakit tidak dikenakan dam ya Tat. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa problematika yang memang diselesaikan oleh pembimbing ibadah tingkat daker. Kayak misal contoh, bagaimana ketika jamaah haji yang hanya memungkinkan melaksanakan rukun-rukunnya saja. Ketika memungkinkan bisa dibadal, maka nanti akan dibadal. Contoh seperti halnya lempar jumroh. Itu nanti akan dibantu oleh petugas lansia dan disabilitas. Tapi karena keterbatasan lansia dan disabilitas, maka mereka nanti akan berkoordinasi dengan jamaah haji yang lain yang memungkinkan. Kalau memang tidak bisa dibadal dan sebagainya, maka nanti akan dibantu untuk membayar dam. Jadi intinya kesehatan jamaah haji, keselamatan jamaah haji itu adalah poin penting, ya, poin pentingnya. Nah, bagaimana dengan petugas yang tidak mabit di Muzdalifah karena mendampingi jamaah, termasuk saya tidak mabit di Muzdalifah. Kenapa? Karena saya harus menyiapkan tenda di Mina. Jadi saya di Arafah itu hanya sampai apa namanya khutbah Jumat saja ketika itu khutbah Arafah. Selesai jam 1, saya langsung meninggalkan Arafah, langsung menuju ke Mina. Di Muzdalifah saya mungkin bus itu berhenti sebentar lalu menuju ke Mina. Memang ini debatable juga. Ada yang mengatakan saya tetap harus membayar dam, ada yang mengatakan bahwa keputusan Bimbad pada saat itu tidak diwajibkan membayar dam karena saya ada tugas yang lain untuk menyiapkan tenda jamaah di Mina dan sebagainya. Nah, ini saya kira problematika-problematika yang nanti akan Bapak Ibu temukan di prosesi pelaksanaan petugas haji, maka problematika itu akan diselesaikan oleh bagian pembimbing ibadah. Tentunya yang akan memudahkan para jamaah. Mungkin seperti itu, Ibu. Gantian yang lainnya untuk pertanyaannya. Ya. Monggo, silakan. Bapak siapa tadi? Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait ini Pak, sedikit pencerahan untuk Bimbad di sektor. Apakah itu per provinsi bentuknya atau bagaimana? Kalau memang per provinsi berarti Bimbad, calon Bimbad yang ada di, misalnya contoh, calon Bimbad yang di provinsi Bali nggak bisa ke NTB atau dari sebaliknya. Oke, Atau formasinya itu gimana? Mohon dijelaskan. baik. Eh, Untuk Bimbad di sektor ini murni penentuannya adalah dari pihak kementerian. Kayak misal kemarin ketika eh, saya berada di sektor khusus untuk jamaah Surabaya dan Madura, itu bimbadnya berasal dari Yogyakarta. Jadi tidak harus bimbad dari daerah tertentu akan ditempatkan di daerah tertentu, tidak harus. Karena apa? Karena bimbad itu jumlahnya sangat sedikit untuk yang sektor itu. Tahun kemarin, satu sektor 9 di daerah Misfalah misal contoh, dengan jumlah jamaah 23.000, itu bimbad sektornya hanya ada 2.
Bimbat sektornya hanya 2. Nah, bimbat sektor itu tidak mungkin menyelesaikan semua problematika yang ada di jamaah. Maka mau tidak mau mereka berkoordinasi dengan bimbat kloter. Kalau tidak selesai, lari ke bimbat daker. Jadi penempatannya itu tidak sesuai dengan daerah, tapi sesuai dengan jumlah formasi yang ada. Mungkin seperti itu. Boleh Oh, informasi Al-Mukarram. Kira-kira bimbat untuk Indonesia itu berapa kira-kira ya? Supaya kita tahu formasi yang tersedia, kemudian yang asal pilih formasi, kemudian ujung-ujungnya nanti tidak sampean gitu. Mas informasi. Baik. eh Saya menjawab pertanyaan ini berarti secara tidak langsung di pertanyaan itu mengarah kepada porsi ya, jumlah yang dibutuhkan. Ini saya masih belum bisa menjawab pasti karena jumlah kuota petugas itu pastinya berapa kita belum tahu. Biasanya jumlah kuota petugas itu adalah 1% dari jumlah jamaah. Jumlah jamaah 221.000 misal, anggap. Maka jumlah petugas itu hanya 2.200, 1%-nya. Mungkin hitungannya kalau salah mohon dikoreksi nanti. Jadi hanya 1%. Nah, 1% itu jumlah yang diperuntukkan untuk PPIH Arab Saudi, untuk PPIH Kloter, untuk PPIH pendukung. PPIH pendukung itu berarti mahasiswa dari luar negeri atau dari mukimin yang ada di Arab Saudi, itu termasuk semuanya. Nah, makanya setiap tahun sebetulnya pihak kementerian itu selalu melobi, bisakah petugas haji ini kuotanya ditambah tidak hanya 1% dari jumlah jamaah. Maka kemarin Prabowo kan Presiden Prabowo itu menyampaikan bahwa sebisa mungkin petugas haji ditambah dari TNI dan Polri. Ya, secara umum bukan arah ke situ. Secara umum mungkin saya pahami sebisa mungkin petugasnya ditambah kuotanya, tidak hanya 1%. Karena gambarnya gini, Pak. Satu sektor itu 23 orang. 23 orang petugas sektor Bimbad hanya 2. Petugas transportasi hanya 6. Petugas konsumsi hanya 6. Petugas akomodasi hanya 6 atau 5. Jadi formasinya seperti itu tuh bandingannya. Memang untuk Bimbad itu formasinya lebih sedikit daripada yang lain. Tapi Bimbad juga kesempatannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena syarat untuk daftar Bimbad harus sudah berhaji dan punya sertifikat haji. Sekalipun porsinya sedikit, tapi kesempatannya lebih besar daripada yang lain. Kalau konsumsi, transportasi, akomodasi, lansia disabilitas, itu mereka tidak memiliki syarat pernah haji, tidak memiliki syarat sertifikat haji, itu bisa daftar. Nah, mungkin itu. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk Bimbat sektor itu hanya 2. Nanti di Bimbat Daker itu sekitar mungkin satu Daker itu bisa 10 atau sampai 20 untuk di Daker. Nah, di sektor itu di Mekah sekitar ada 11 sampai 12 sektor. Terus di apa namanya Madinah itu ada berapa itu 3 atau 4 sektor, di bandara itu ada 2 sektor, jadi biasanya 2 sampai 3 sektor, 3 bimbat gitu. Tapi memang lebih ini Pak, lebih sedikit yang daftar karena sulit. Kita tahu kan sertifikat haji ikutnya aja lumayan biayanya sampai 7 juta 8 juta gitu. Oke, mungkin itu Pak jawabannya, terima kasih. oke, baik. Mungkin satu lagi, barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Sisanya nanti dilanjut di grup WA atau Ya, sudah tidak? Assalamualaikum. Ya. Oh Permisi. iya, Waalaikumsalam Pak. Silakan. Oh Bapak Dewi, Aisyah. Ya, Assalamualaikum Tat. Mau bertanya, ini kan di PPI ini kan ada yang TKH yang kemarin sudah penutupan, sama sekarang yang buka ini PPIH ya. Kalau untuk yang petugas yang tadi Ustadz sebutkan yang ada di klinik maupun mungkin di pos-pos kesehatan itu dari TKH ya, atau dari PPH juga, dan juga PPIH petugas kesehatan yang ingin daftar PPIH itu formasinya mungkin
apakah hanya di PKPPJH dan apa pendamping lansia dan disabilitas? Oke, Mohon mungkin penjelasannya. Ustaz. Terima baik. kasih. Eh, untuk kesehatan kembali lagi saya jelaskan bahwa ada dua kementerian yang membidangi kesehatan. Yang pertama Kementerian Kesehatan langsung dan yang kedua Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Kesehatan mungkin tadi Masnya bisa disebut sebagai TKH Tenaga Kesehatan Haji atau kita di sini PPIH ya, Formasi Kesehatan. Kalau untuk kesehatan yang diseleksi oleh Kementerian Kesehatan itu nanti akan ditempatkan pertama di kloter. Dokter atau pendamping dokter itu mungkin bisa satu atau dua itu ya, tergantung formasinya saya tidak tahu jumlahnya, tapi biasanya ya dua atau satu gitu. Itu dari Kementerian Kesehatan yang menyeleksi. Nah, kalau dari eh, Kementerian Haji dan Umroh itu dia nanti akan untuk formasi kesehatan akan ditempatkan di PKP 3JH yang pertama, yang kedua akan ditempatkan di kesehatan sektor. Sekalipun di kesehatan sektor ini jumlahnya tidak banyak ya. Karena apa? Karena di kesehatan sektor hampir setengahnya itu dibantu hasil seleksi dari Kementerian Kesehatan. Jadi prosentasenya mungkin bisa dari Kementerian Kesehatan prosentasenya bisa sampai 70 atau 60. Yang Kementerian Haji dan Umroh itu mungkin hanya 30 di PKP 3JH sama di sebagian petugas kesehatan sektor. Mungkin itu. Lalu bagaimana kalau misal kita sudah mendaftar di Kementerian Kesehatan untuk formasi kesehatan misalnya? Apakah kita bisa mendaftar juga di PPIH Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh? Kemungkinan besar bisa, karena beda kementerian. Yang tidak bisa itu adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran di daerah, lalu gagal dan sekarang daftar lagi, karena NIK-nya hanya bisa dilakukan satu kali pendaftaran. Mungkin itu. Terus di sini ada di kolom komentar bertanya tentang masa kerja berpengaruh pada saat penilaian ke pemberkasan. Saya kira untuk masa kerja tidak ya, karena di situ tidak ada pertanyaan atau berkas yang menuntut harus adanya informasi berapa tahun atau berapa lama Anda bekerja di instansi sebelumnya. Itu. Terima kasih. Mungkin itu, Ya, Bu baik. Lia. Oke. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin dicukupkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan di sini bisa disampaikan di grup WA gitu. Insya Allah kami akan merespon, meskipun ya responnya random ya, maksudnya waktunya tidak mesti. Mungkin cukup sekian dulu. Silakan Bapak Ibu kembali fokus untuk apa namanya proses pemberkasan yang submit terakhir tanggal 14 Desember ya. Mungkin Dan ini Bu Lia, semoga informasi dilancarkan tambahan. semua ya. Sambil menunggu hasil verifikasi, Bapak Ibu monggo sambil baca-baca materi. Kami nanti akan share materi pertama mungkin tentang regulasi haji. Kami akan share semuanya. Kami juga akan mengirimkan tentang manasik haji. Barangkali ada yang masih belum tahu, monggo dibaca-baca. Terus kami juga nanti akan mengirimkan hal-hal yang berkaitan dengan tusi petugas haji. Nah, untuk contoh soal transportasi, akomodasi semuanya, itu nanti kami akan share di akhir setelah Zoom kedua. Jadi Zoom kedua kita itu hari Minggu, terus masih ada kalau tidak salah 4 hari sebelum tes. Jadi ada waktu untuk persiapan. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa membaca materi-materi yang kami share, baru nanti setelah Zoom kedua Bapak Ibu bisa latihan soal-soal yang ada. Ya mungkin itu tambahannya. Ustaz, bertanya Ustaz. Ya. Terima kasih. Mungkin Ini dicukupkan dulu ya Pak. Pak Aep. Nanti. Terakhir Pak Aep. Oh, oke. Siap Pak Aep. Ini ya untuk yang pendaftar, Ustaz, tentunya yang pendaftar yang dinyatakan kurang kurang bagus dalam rekomendasi dan seterusnya. Terus kita perbaiki nih, mencari rekomendasi yang lebih kuat. Kita daftar ulang nih, bisa nggak nih?
Oke, jadi ini itu sistem, Pak ya, bicaranya soal sistem. Jadi sekali ada notifikasi bahwa Bapak Ibu tidak lolos dalam pemberkasan, maka secara mutlak tidak bisa berlanjut kembali. Berbeda dengan daerah kemarin. Daerah kemarin itu karena mungkin Kementerian Haji masih awal dan mereka merespon komentar para petugas yang gagal di awal karena tidak ada alasan kenapa gagal. Akhirnya kementerian membuka ruang untuk sanggahan. Jadi dipersilahkan untuk mengirim melalui email sanggahan-sanggahannya. Kenapa gagal, padahal berkas sudah lengkap dan sebagainya gitu. Ya sekalipun saya kira sanggahan itu hanya sambil lewat saja ya, saking banyaknya orang itu. Jadi sekali lagi saya mohon Bapak Ibu diperhatikan ketentuan yang sudah di-share oleh kementerian itu, khususnya terkait rekomendasi, di situ ada batasan-batasannya siapa saja yang boleh tanda tangan, sebisa mungkin diikuti saja. Karena ini sistem, jadi kalau sudah tidak sesuai tolak, sesuai tolak gitu. Baik, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih Kasih. Bapak Ibu. Insya Allah Ya, nanti materi ini akan kami share juga. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya bisa diberikan kemudahan dan lolos sampai nanti menjadi petugas haji. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Terima demikian kasih Bapak Ibu. Ustaz. Mohon sebenarnya materi-materi tentang wawasan itu sudah dikirim di grup ya. Mohon Bapak Ibu, terutama juknis, kemudian syarat-syarat, kemudian bidang-bidang, mohon dibaca gitu ya. Artinya membaca dengan detail itu bisa dipahami, kemudian bisa dijalankan. Jadi tidak perlu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah tertera gitu ya. Lebih baik fokus untuk mengeksekusi aturan-aturan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Haji. Mungkin sekian dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Waalaikumsalam sesi kedua. warahmatullahi wabarakatuh.